Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sigit Pambudi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta. Baik Bapak Ibu guru, ini adalah karya pertama saya, aksi nyata, modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya ketika mempelajari modul ini sangat luar biasa sekali, karena banyak hal yang belum saya ketahui, jadi bisa saya ketahui ketika mempelajari modul ini. Di dalam modul pertama ini, saya lebih banyak mengenal tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dalam kita mendidik murid, seperti halnya seorang petani yang menanam padi. Petani tidak dapat memastikan apakah hasil panennya di akhir nanti akan bagus semua atau tidak. Petani hanya bisa berusaha menyiapkan lahan terbaik, memberikan pupuk terbaik, serta berusaha menghalau serangan hama yang akan menyerang padi. Begitu juga sebagai seorang guru, kita tidak bisa memastikan bahwa semua murid kita akan berhasil di akhir nanti. Yang kita bisa hanya menyiapkan tempat terbaik untuk mereka belajar di sekolah. Guru hanya bisa mengarahkan dan juga menabalkan laku baik dari murid, agar murid dapat memperbaiki laku dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, dari Ki Hajar Dewantara, saya juga belajar tentang mendidik itu harus disesuaikan dengan kodrat keadaan dan juga kodrat zaman. Kodrat keadaan berkaitan dengan latar belakang murid, sementara kodrat zaman adalah perkembangan zaman yang saat ini terjadi, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran, kita harus memadukan keduanya agar tujuan pembelajaran yang kita inginkan tercapai. Ketika mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, saya juga melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Ternyata selama ini saya masih fokus terhadap materi pembelajaran. Mau bagaimanapun caranya dan seperti apa, yang penting materi pembelajaran sudah tersampaikan semua. Kemudian selain itu, saya masih terpaku pada KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi, setiap murid harus tuntas KKM dari yang ditetapkan, tanpa melihat bakat dan potensi dari murid tersebut. Kemudian juga yang terakhir adalah, saya jarang melakukan refleksi pembelajaran. Padahal, setelah mempelajari modul ini, saya paham betul fungsi dari refleksi pembelajaran adalah untuk perbaikan pada pembelajaran yang akan datang. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang menuntun dan berpihak pada anak. Kemudian, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan rutin melaksanakan refleksi pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran yang selanjutnya. Dalam melaksanakan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melalui beberapa tahap. Antara lain, tahap persiapan saya lakukan dengan berdiskusi dengan teman sejawat dari wali kelas 6A dan juga pengampu mata pelajaran agama di kelas 6. Hal yang didiskusikan adalah berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Dari sini juga saya mendapatkan masukan dari beliau berdua. Di dalam tahap pelaksanaan, saya memberikan pembelajaran seperti biasanya. Hanya saja pada pembelajaran kali ini, saya tekankan pada diskusi kelompok atau kerja kelompok dan juga kolaborasi, kemudian juga melatih keberanian murid untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam diskusi kelompok, saya bertugas untuk mengarahkan kelompok-kelompok yang kesulitan untuk berdiskusi bersama. Dari setiap pembelajaran saya setting, pasti ada kegiatan kelompok dan juga presentasi atau menyampaikan pendapat di depan kelas. Hal ini saya lakukan karena ketika di awal asesmen, ternyata masih banyak murid saya yang belum berani untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Kemudian untuk diskusi kelompok ini, saya gunakan untuk mengcover murid yang kurang aktif dalam pembelajaran secara klasikal. Harapannya dengan adanya pembelajaran secara diskusi kelompok atau kolaborasi, murid tersebut bisa sedikit lebih aktif daripada biasanya. Selain kegiatan dalam pembelajaran, saya juga melaksanakan kegiatan pembiasaan, yang dalam hal ini tidak saya sertakan gambarnya di dalam video ini. Kegiatan pembiasaan berupa
kegiatan keagamaan, yakni sholat berjamaah dan juga sholat duha setiap pagi, kegiatan berbagi makanan bersama, membiasakan murid untuk makan dengan duduk dan juga minum juga dengan duduk, dan juga selalu menyambut siswa di gerbang sekolah ketika pagi hari untuk menguatkan motivasi murid ketika belajar nanti di sekolah. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, saya mengambil kegiatan refleksi. Ternyata masih ada tantangan. Tantangannya berupa masih ada murid yang pasif dalam kegiatan kelompok dan juga masih ada murid yang masih malu berbicara di depan teman-temannya. Dari dua tantangan ini, saya memberikan solusi. Yang pertama adalah melakukan pembimbingan personal kepada murid yang pasif dalam kelompok, kemudian memberikan motivasi dan memberikan lebih banyak kesempatan berbicara di depan kelas atau di depan teman-temannya untuk murid yang masih malu-malu. Harapannya dengan begitu dapat mengatasi tantangan yang ada. Testimoni dari rekan sejawat. Beliau adalah wali kelas 2B SD Negeri Mojo. Testimoni dari salah satu murid saya yang awalnya di kelas 6 masih kurang lancar untuk menyampaikan pendapat di depan teman-temannya. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, sekian aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.